Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak mendapatkan sebuah tugas mata kuliah Sejarah Perkembangan Arsitektur yang mengharuskan kami untuk membahas seorang arsitek modern yang ada di Indonesia. Lim Buan Jae merupakan seorang arsitek modern generasi pertama di Indonesia. Dia dilahirkan di Semarang pada tanggal 6 September 1891. Dari keluarga Tionghoa generasi keempat yang tinggal di Hindia Belanda waktu itu. Karena situasi yang terus berubah-ubah, pada waktu itu banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, tak terkecuali keluarga Lim. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di kota kelahiran, Lim Buan Jae pun hijrah ke Belanda pada tahun 1910. Di Belanda, ia menempuh pendidikan di Middelburg Technic School, atau setara sekolah teknik menengah di Belanda. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Delft pada tahun 1920. Pada 2004 menulis, sejak tahun 1916, Lim sudah bekerja di kantor arsitek terkenal seperti B.J. Oudak, Michael de Klerk, Gulden Gelmalker, dan Ed Kuiper di Amsterdam. Setelah meninggalkan Nusantara selama 19 tahun, pada umur ke-38 tahun, Lim memulai pekerjaannya sebagai seorang arsitek di kota kelahirannya, yaitu kota Semarang, pada tahun 1929. Pada awalnya ia bekerja pada NV Volkshuisvesting di bawah Gemeente, Semarang. Tapi setahun kemudian ia pun mendirikan sebuah kantor arsiteknya sendiri. Nama Lim Buan Jae juga tidak dapat dilepaskan dari salah satu pendiri Ikatan Arsitek Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan IAI, organisasi yang menaungi profesi arsitek di negeri ini. Kediaman Lim di Jalan Wastu Kencana menjadi tempat pertemuan awal bagi arsitek-arsitek senior Indonesia seperti Fredrik Silaban, Muhammad Susilo dengan 18 arsitek muda lulusan pertama di ITB pada tahun 1958. Pertemuan inilah yang merupakan tonggak sejarah lahirnya Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI pada tanggal 17 September 1959. Lingkungan dan pendidikan, menyelesaikan MTS, HBSD Haarlem pada tahun 1911 sampai 1915, magang di Amsterdam pada tahun 1916 sampai 1920, sekolah di Delft pada tahun 1920 sampai 1924, Paris École des Beaux-Arts pada tahun 1924 sampai 1926, Harvard Yehuzing di Beijing pada tahun 1926 sampai 1929, dan kembali ke Semarang pada tahun 1929. Setelah kembali ke Indonesia, kota Semarang, tahun 1930, Lim melakukan kegiatan pertama, karya-karya, seperti proyek rumah tinggal, dan kedua, menikah dengan Han Xuan Tien, kota Jakarta. Beliau tinggal di Jalan Situ Lembang di Menteng, serta menjadikan rumahnya menjadi kantor pusat. Yang kedua, proyek-proyek nasional, seperti Rumah Sakit Ternak di Surabaya, Pusat Penelitian di Ambon, dan Universitas di Manado. Ciri khas arsitektur Lim. Lim Buan Jae adalah salah satu arsitek yang menjadi pelopor desain arsitektur modern di Indonesia. Di dalam setiap karya arsitekturnya, Lim memadukan penyelesaian dengan menggunakan arsitektur barat modern dan unsur Cina yang didasarkan pada filosofi hubungan manusia dengan lingkungannya. Lim juga sangat memperhatikan kondisi iklim dan lingkungan sekitar di setiap desainnya. Karya arsitektur Lim Buan Jae banyak dipengaruhi oleh arsitek Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, dan Dudok de Tigt. Dalam hal desain, Lim lebih menekankan faktor iklim sebagai pertimbangan penting di samping yang lainnya. Hujan dan sinar matahari langsung tidak dibiarkannya karena membuat penghuni merasa tidak nyaman. Permainan atau lempeng-lempeng horizontal dan vertikal dipadukan dengan massa geometrik. Juga pergantian dari padat ke kosong menciptakan pembayangan yang sangat mengesankan. Lim tidak anti kesetangkupan dan masih menerapkannya, meskipun dengan tampilan yang unik. Trapet menjadi ciri desain Lim.
Prapet, tiap rumah atau bangunan selalu unik tetapi tidak sulit dikenali. Undak-undak nampak sebagai komponen yang mendapatkan perhatian penuh dari Liem. Bahkan, terkesan arsitek ini sangat terobsesi oleh komponen tersebut. Undak bisa merupakan untuk menuju pintu atau undak untuk menuju ke lantai atasnya. Selain itu, dalam mendesain Liem, berpikir dari makro sampai mikro, garis besar sampai detail, dari bangunan sampai perabot. Karya Lim. Awal karirnya di Semarang yang dimulai tahun 1929, Lim banyak membangun rumah atau villa orang-orang kaya di Hindia Belanda pada masa itu. Yang paling terkenal adalah villa milik keluarga Dr. Insinyur Han Tiao Tiong di Jalan Tumpang yang menyerupai kapal, dan kantor pusat konglomerat Oi Tiong Ham di Jalan Kepondang dan Jalan Sendowo, Kota Lama yang dibangun pada tahun 1930. Kantor dagang Ong Tiong Ham yang sekarang menjadi kantor Raja Wali Nusindo diakui banyak kalangan sebagai arsitektur cerdas. Meski dari luar tampak konvensional, memiliki bentuk tidak rumit, namun ketika masuk ke dalam, banyak ditemukan pemecahan desain yang unik. Bangunan ini menerapkan gaya art modern yang merupakan gaya populer pada paruh pertama abad ini. Berikut beberapa proyek dari Lim. 1. Rumah tinggal dirancang oleh Lim pada tahun 1934. Rumah ini mendapat julukan rumah yang terbaik di Malang dan pada zamannya. 2. Rumah peristirahatan milik Kwik Jin Guan di Tawamangu, dirancang oleh Lim pada tahun 1934. Dan ketiga, rumah Major Tan Jong Hai di Gedung Gula, Semarang, dibangun tahun 1815, rumah dengan gaya arsitektur Cina. Dari materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Lim Buanjie adalah seorang arsitek modern yang berpendidikan akademis pertama yang berasal dari golongan Tionghoa Peranakan. Seperti halnya dengan bapak arsitektur modern Amerika, Frank Lloyd Wright, Lim juga memulai awal karirnya dengan mendesain rumah tinggal bagi orang-orang kaya, terutama di Semarang dan kota-kota besar lainnya di Jawa. Desainnya menekankan faktor iklim tropis sebagai pertimbangan penting di samping yang lainnya, membuat Lim dipandang sebagai arsitek modern pada zamannya. Di luar arsitek Belanda, kebanyakan orang-orang kaya pemberi tugas klien, Lim merupakan orang yang berpendidikan barat dan menerima modernisasi sebagai bagian dari hidupnya, sehingga tidak ada masalah yang berarti bagi Lim untuk membuat perancangan arsitektur modern bagi mereka. Karir Lim mengalami banyak perubahan sejak kepindahannya ke Jakarta pada tahun 1938. Kekosongan arsitek yang ditinggalkan oleh orang Belanda setelah kemerdekaan dimanfaatkan dengan baik olehnya. Tapi kelihatan sekali bahwa karya-karya Lim setelah tahun 1950-an yang sebagian besar berupa bangunan fasilitas umum makin menunjukkan kuatnya paham arsitektur modern pada dirinya. Lim Buanjie bisa disebut sebagai arsitek modern generasi pertama di Indonesia setelah kemerdekaan.